Contoh berikutnya adalah kita lihat sekarang sebuah partikel yang bergerak di R3 dengan lintasan yang tertentu seperti ini. Ya, mirip sekali dengan contoh-contoh sebelumnya bahwa RT-nya adalah cos TI plus sin TJ, tetapi sekarang ada tambahan pada arah Z ke atas, itu adalah T dikali dengan K, seperti itu. Nah, kalau kita buat kita tuliskan dalam bentuk komponennya, ini sama dengan mengatakan bahwa XT adalah cosinus T, YT adalah sinus T, dan ZT itu selalu sama dengan T. Nah, perhatikan di sini bahwa lagi-lagi kita punya untuk setiap T berlaku bahwa XT kuadrat ditambah dengan YT kuadrat, dia adalah cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Jadi dia selalu ada di dalam kurang lebih relasi yang seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat harus selalu sama dengan 1. Persamaan apa ini kalau kita selalu berada di dalam jaraknya selalu seperti ini? Nah, untuk itu mungkin kita perlu membayangkan bahwa kalau kita punya sumbu koordinat di R3 seperti ini XT kuadrat ditambah YT kuadrat itu adalah menyatakan sebuah lingkaran yang berjari-jari satu di sumbu di bidang XOY seperti itu. Ya. Nah, pada setiap titik di sini kita lihat bahwa RT ini kan XT, YT, dan ZT gitu. Nah, perhatikan bahwa kalau kita hitung sekarang, misalkan kita ambil posisinya yang pertama R untuk suatu T tertentu, RT adalah di XT, YT, dan ZT. Kemudian saya punya sebuah titik yang lain, yaitu gamma yang tidak lain adalah 0, 0, dan ZT. Kalau saya hitung jaraknya tidak lain adalah ini. Ya, jadi harus sama dengan 1 berarti. Jadi dengan kata lain, sepanjang gerakannya dimanapun T-nya, untuk T tertentu dia ada di mana, saya tidak tahu. Berdasarkan ini, jaraknya terhadap gamma T ini selalu sama dengan 1. Siapa gamma T ini? Gamma T ini kalau kita ganti, kalau CT-nya adalah ini, adalah garis ini. Dan garis ini itu tidak lain adalah T dikali dengan 001. Jadi gamma T itu tidak lain adalah sumbu Z ini. Itu gamma T-nya untuk T tertentu. Jadi saya tinggal bertanya sebenarnya pada saat T tertentu saya ada di mana? Ada di sini. Misalkan ini pada saat T tertentu, ada pada lingkaran bawah ini. Lalu saya tinggal melihat T itu berapa. Kemudian saya bawa ke sini dan saya tinggal naik ke atas untuk mendapatkan ini. Inilah posisinya dari itu. Dan besaran objek ini selalu akan terletak pada sebuah tabung yang berbentuk seperti itu. Oke. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh partikel ini? Pada dasarnya dia akan berputar di sini terus seperti itu. Dan kemudian berputar seperti itu ya. Dan kemudian sepanjang jalannya T dia akan naik. Jadi lintasannya akan berbentuk menjadi sebuah helix seperti itu. Naik seperti itu. Ya. Dan di sini kalau kita hitung R aksen T, kita akan dapatkan di sini besarnya harusnya adalah X aksen T, Y aksen T, Z aksen T. Dan berdasarkan apa yang kita dapatkan di sini, besarnya harus merupakan turunan dari cos adalah sinus T tapi minus, kemudian turunan dari sin adalah cosinus T, dan turunan ini adalah 1. Kita lihat bahwa turunan dari R itu tidak lagi konstan sekarang. Sebab kalau ini saya kuadratkan, besarnya adalah
ditambahkan ini besar 1, tapi ditambahkan ini jadi 2. Jadi turunan ini sekarang panjangnya tidak lagi konstan, lajunya tidak lagi konstan karena ada pengaruh dari sini naik ke atasnya. Itu yang membuat dia tidak sama dengan konstan. Tapi kalau kita hitung R double aksen T, maka kita akan dapatkan di sini sama dengan minus dari cosinus T, dan ini jadi minus sinus T, kemudian di sini 0. Jadi lagi-lagi saya akan dapatkan bahwa turunannya itu akan selalu mengarah ke arah sumbu Z-nya. Turunannya dimanapun akan selalu mengarah ke sumbu Z. Jadi kalau saya lihat dari atas ya, berarti kan hanya sumbu X dan sumbu Y. Dan saya punya persamaan ini, kalau saya lihat dari sini nih, dia hanya merupakan lingkaran cos T dan sin T, seperti itu pada saat ini. Dan saya akan punya turunannya, karena saya lihat dari atas, ini tidak akan muncul. Saya cuma punya ini, saya akan punya ini R aksennya. Di setiap saat dia tetap akan menyinggung kubus, menyinggung tabung ini. Dan ini tetap akan mengatakan bahwa percepatannya selalu mengarah ke dalam, seperti itu, menuju ke sini. Perbedaannya kalau saya tergulingkan tabung ini, saya akan melihat ada gerakan lain yang ke atas, yang seperti helix ini, gitu. Ya, ini adalah contoh lain lagi bahwa kita bisa punya gerakan yang ada pada lingkaran seperti itu, tetapi kali ini kita lihat kondisinya bahwa si R-nya tidak selalu konstan, jaraknya terhadap sumbu ini selalu konstan, tetapi jaraknya terhadap titik 0,0 tidak konstan. Kemudian kecepatannya juga bukan gerakan yang lajunya konstan, dan meskipun percepatannya juga sama seperti tadi, selalu mengarah ke dalam, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari contoh ini kita bisa melihat juga bahwa sebuah partikel yang bergerak dengan jarak yang selalu konstan dan laju konstan itu merupakan sebuah gerakan yang sangat-sangat spesial, gerakan yang sangat-sangat khusus.